Selamat siang Pak Yogi. Selamat siang Pak. Ini Pak, saya mau mengajukan rencana kerja bulan Juli. Ya. Jadi adapun nama-nama perusahaan itu yang pertama ini PT Suanghin, Oh iya, baik. kemudian Trilogi. Ini berkala juga ya, sama ya? Sama berkala. Suanghin ini bergerak di bidang pabrikasi Pak ini. Ya pembuatan spare part mobil. Komponen otomotif. Iya, ini Trilogi Suryawisesa. Ya. Dia ini bergerak di bidang kontraktor Pak. Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah. Kan? Kemudian ini PT Supra Perbindo. Oh ya. Ini bergerak di bidang farmasi. Jadi Ini berkala ya, sama ya? semua berkala. Ya. Kemudian Jogja Sanko ini pabrikasi juga. Kemudian PT SIK Indonesia. Dan satu, waduh saya belum bawa ini dokumennya, itu PT Nusadi Citra Harmonis. Oh yang pembinaan itu ya? Ya, pembinaan. Yang ini yang 5 pemeriksaan Pak. Yang satu pembinaan. Ini berkala semua ya? Ya berkala semua, berkala semua. Alhamdulillah normatifnya sudah hampir terpenuhi. Seperti ini Pak, nanti kan teknis di lapangannya kan kita nanti 2 minggu kita periksa uji, kemudian 2 minggu kita buat laporan. Seperti itu nantinya. Kemudian untuk yang lain-lainnya, nota nanti buat nota ya? siap. Nanti setelah kita lakukan pemeriksaan, kita akan buatkan nota Pak, seperti biasa. Nota pertama Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti karena ini berkala, jadi temuan-temuan yang kita dapati tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu menyangkut yang normatif prinsip lapas seperti kayak upah, itu BPJS. Mudah-mudahan sih ini tidak terjadi gitu lah ya Pak. Iya. Harapan saya sih tindak lanjuti aja habis nota itu. Siap, baik Pak, baik. Saya rasa itu aja Pak yang bisa saya laporkan untuk renjanya ini. Saya nanti mohon ditandatangani Pak ya. Oh iya. Ditandatangani nanti. Di sini ya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Atas persetujuannya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Gunaris. Saya salah satu pengawas di PTD Wilayah 2 Kerawang. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut ke yang lain, akan saya jelaskan UPTD pengawasan pertanahan wilayah 2 itu terdiri dari berapa wilayah. Jadi yang termasuk dalam wilayah 2 itu ada 5. Pertama itu Kota Bekasi, Kabupaten, kemudian Kerawang, Purwakarta, dan Subang. Dimana itulah yang menjadi kewenangan kami untuk melakukan pemeriksaan terkait undang-undang ketenagakerjaan. Oke, nah selanjutnya atas nama dinas saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan. Maksud dan tujuan saya datang ke sini itu untuk melakukan atau untuk mengetahui sampai sejauh mana sih undang-undang ketenagakerjaan itu dilaksanakan di perusahaan ini. Jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang, tolong dilengkapi. Kalau ada yang salah ya nanti kita benerin. Jadi intinya di sini adalah pembinaan ya. Jadi bukannya pro justia langsung enggak, jadi sifatnya pembinaan. Kemudian alur daripada pemeriksaan yang nanti kami jalankan adalah sebagai berikut. Pertama, setelah kita melakukan pemeriksaan, nanti
Jadi outputnya itu nota pemeriksaan pertama, di mana di dalam nota pemeriksaan pertama itu bukan kata saya, jadi aturan yang berbicara di situ, ya, peraturan undang-undang kerjaan. Kalau kata saya abaikan saja, ya kan, tapi itu kan aturan kamu, jadi harus dilaksanakan. Jadi kalau tidak dilaksanakan oleh perusahaan, itu akan kena sanksi. ada sanksinya nanti terkait masalah upah, ya kan, BPJS, ya kan, nah, itu jadi harap berhati-hatilah dengan hal tersebut, gitu ya. Karena itu akan bisa ditindaklanjuti ketika penyidik. Sejauh ini sih memang perusahaan kita sendiri sudah sejauh ini mengikuti peraturan yang terdapat di wilayah 2 ini sih Pak. Jadi insya Allah ya Pak, aman lah Pak. Oke, baik. Ya. Nanti setelah menerima nota pemeriksaan 1, ada kewajiban dari pihak perusahaan untuk menjawab nota kami. Oh. Kita kasih waktu 14 hari untuk menjawab, ya. Ya, menjawabnya itu dalam bentuk maksudnya dalam bentuk apa Pak? Kalau Dalam bentuk kita surat. Oh, jadi nanti kita mengirimkan ke Surat, dinas gitu ya. terkait dengan temuan-temuan. Misal ada temuan gitu ya. Ya, betul. Oh, Terkait oke. dengan temuan yang kita temukan. Kalau untuk misalkan ada temuan nih Pak, terus juga kita sudah memperbaiki temuan tersebut, berarti itu dimasukkan ke nota yang akan saya dikasihkan ke Bapak gitu ya? Atau gimana? Ya, jadi gini, saya lanjutkan lagi ya tadi. Setelah ada nota itu kan kewajibannya kan menjawab. Betul. Jadi menjawab poin-poin apa yang dia tanyakan. Oh, oke. Nah, itu 14 hari aja. Kita kasih waktu 14 hari kerja. Jadi bukan tanggal 1 sampai tanggal 14. Itu Oh. bukan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian Ya. tanggal Hari kerja ya. hari kerja, Jadi Sabtu betul. itu tidak dihitung ya. Nah, Betul. Ya. apabila nanti tidak dijawab, kita akan buat panggilan dinas. Oh, Ya. dinas langsung berarti datang ke perusahaan kami gitu ya. Enggak, panggilan dinas itu perusahaan datang ke PT gitu. terkait dengan nota yang dijawab Oke, tadi. oke. Nah, ini apabila perusahaan abai juga panggilan dinas ini, nanti kita akan buatkan nota kedua. Ini alurnya ya. Ya. Nota kedua atau kalau dulu kita sebut nota penegasan. Jadi nanti diabaikan juga, kita akan buat panggilan lagi. Sampai 3 kali gitu ya Pak. Sekali aja panggilan. Nah, jadi nota 1 panggilan, nota 2 panggilan. Nah, apabila nota 2 panggilan dinas kedua diabaikan, kewenangan saya sebagai pegawai pengawas hanya sampai pada nanti membuat LK. LK itu laporan kejadian, Oke. di mana di dalam laporan kejadian itu sudah tercantum tersangkanya, pasal yang dilanggar, kemudian saksi-saksi. Ya, nanti ibu bapak akan di AP oleh penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Nah, apabila berkas sudah kumpul, LK sudah saya buat, saya serahkan ke PPNS. Kita punya namanya penyidik pegawai negeri sipil. Itu beda lagi ya Pak ya? Ya, jadi tingkatannya lebih dari pengawas karena Oke. dia penyidik. Penyidik gitu. Nah, setelah penyidik ini berkas saya serahkan ke penyidik, kemudian penyidik memanggil pihak-pihak terkait, contohnya owner perusahaan, di BAP, kemudian ibu sebagai HRD, bapak juga sebagai HRD itu juga dipanggil di BAP. Ya, setelah semua berkas komplit, penyidik bersama dengan Korwas ya, Korwas penyidik juga yang ada di Polres maupun di Polsek ya, untuk melakukan koordinasi lah, bahasanya seperti itu. Nah, setelah lengkap diserahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan diserahkan ke pengadilan. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi saya berharap Bapak Ibu ya ada etikat baik untuk melaksanakan. Coba diskusi dulu ya, apa aja itu. Yang satu itu wajib lapor ketenaga kerjaan yang belum dilaporkan.
Oke, satu aja dulu Bu. Terkait dengan wajib lapor ketenaga ini memang itu harus melakukan pelaporan ya setiap tahun karena itu ada dasarnya, itu ada dasarnya undang-undang nomor 7 tahun 81 ya, di mana perusahaan ya yang setelah mendirikan perusahaan itu ada kewajiban untuk melaporkan ketenagakerjaannya ke kami, jadi dalam hal ini online. Nah, itu. Kemudian apa lagi Bu? Yang kedua itu Pak, 2 orang karyawan di bagian security menerima upah sebesar 120 per hari. Oke, jadi temuan terkait dengan upah karyawan bagian security itu memang di bawah WK Bu. Jadi kalau per harinya 125 itu kalau dikalikan 25 hari ya itu kurang dari UMK ya. Jadi mohon kedepannya itu menjadi perhatian perusahaan. Oke. Karena kita perusahaan di sini Pak, jadi Oke. banyak Nggak apa-apa. Jadi bertahap aja. Iya. Bertahap nanti kita monitor ya. Seperti apa. Oke, yang kedua ini kan. Yang ketiga itu 2 orang karyawan di bagian security belum diikatkan BPJS ketenagakerjaan. Oh, BPJS ketenagakerjaan ya. Baik Bu, jadi memang kalau untuk BPJS ketenagakerjaan itu sifatnya wajib karena ada undang-undang yang BPJS ya. Jadi itu harus diceritakan. Jadi gini Bu, kegunaannya daripada BPJS itu apabila tidak bisa kerja, ya kan? Kalau tidak didaftarkan itu kan sebenarnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Tapi kalau namanya ibu sudah ikutkan, jadi silakan kerja. Itu hanya mengklaim aja BPJS ya untuk membayarkan semua pengobatannya. Yang kedua kan di situ ada JHT. JHT itu kan yang dinaikkan kedua. Jadi kalau karyawan diikutkan dalam BPJS itu nanti ada saldo dari perjanjian setelah tidak kerja lagi ya. Kemudian juga ada itu jaminan kematian, kemudian ada jaminan kerja, Ya, makanya tadi saya telah bicarakan, memang perusahaan kita kan bisa masih berubah, jadi masih banyak kekurangan juga, terus ya masih perlu pembenahan juga sih Pak. tetap harus didaftarkan Ibu ya, nggak bisa tidak itu karena itu aturan undang-undang ya. Oke, yang ketiga apa Bu? Keempat Pak, Pak. keempat 6 orang karyawan kontrak kerjanya belum dicatatkan. Oke, jadi memang kalau karyawan kontrak itu ada kewajiban dan kewajiban mencatatkan nasional maupun internasional seperti itu. Ya, Pak. Nah, jadi nanti Ibu silakan aja berapa orang nih karyawan yang kontrak yang Ibu data sekarang pakai online, jadi nanti saya kasih linknya untuk dapatkan ya. Siapa? Yang kelima itu Pak, buku akte pengawasan di badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk rekan-rekan calon pengawas yang telah hadir nih untuk mendengarkan penjelasan saya mengenai semangat anti korupsi. Ya, kita mulai aja ya. Semangat anti korupsi adalah fondasi integritas yang harus senantiasa kita pupuk dan kuatkan dalam setiap langkah pengabdian sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Kita adalah garda terdepan pelayanan publik dan setiap tindakan kita sekecil apapun akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Jadi oleh karena itu maka bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan dan akuntabel, di mana nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme selalu menjadi prioritas utama. Semangat ini bukan hanya slogan, melainkan sebuah panggilan moral yang harus kita wujudkan dalam praktik sehari-hari demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani. Selanjutnya, dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai ASN, terdapat berbagai jenis korupsi yang mungkin kita hadapi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terkadang tampak sepele namun memiliki dampak destruktif atau dampak yang luar biasa lah. Kerusakannya salah satunya adalah gratifikasi, di mana kita menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki kepentingan, padahal kita mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan kita. Contohnya nih ya, menerima bingkisan mahal dari vendor atau hadiah liburan dari pihak yang sedang mengurus perizinan. Gratifikasi seringkali menjadi pintu masuk bagi bentuk korupsi yang lebih besar karena menciptakan rasa ketergantungan dan kewajiban. Nah, selain gratifikasi, bentuk korupsi lain yang patut diwaspadai adalah pemerasan ya, dan penyalahgunaan wewenang. Pemerasan terjadi ketika kita sebagai ASN memaksa seorang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak wajib sebagai imbalan atau pelayanan atau keputusan sederhana menjadi kewajiban kita. Sementara itu, penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika kita menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan publik. Contoh ya, konkretnya ini adalah mempersulit proses perizinan agar mendapatkan uang pelicin ya, atau menggunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadi yang tidak terkait dengan kedinasan ya. Nah, yang terakhir nih ya, membangun semangat anti korupsi memerlukan komitmen kolektif dan keberanian untuk mengatakan tidak pada praktek-praktek tercela. Mari kita menjadi contoh bagi satu sama lain, saling mengingatkan dan menciptakan sistem yang lebih kuat untuk mencegah korupsi. Dengan memahami jenis-jenis korupsi yang mungkin kita hadapi dan selalu menjunjung tinggi integritas, kita dapat memastikan bahwa setiap pelayanan yang kita berikan adalah murni untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, bebas dari noda korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nih teman-teman calon pengawas ya selalu ingat apa yang saya sampaikan. Jadi ketika nanti bertugas, ketika akan melakukan yang berkaitan dengan korupsi, bisa menjadi pengingat lah ya, untuk akhirnya tidak melakukan itu gitu. Saya rasa itu aja sih dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.